Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YFM. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang hukum Hooke dan susunan seri dan paralel dari pegas. Shock breaker merupakan salah satu komponen penting pada kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Tanpa adanya komponen ini dipastikan pengendara dan penumpang tidak akan merasa nyaman dalam perjalanan. Shock yang dimiliki sepeda motor umumnya ada dua, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Hal ini dilakukan agar tumpukan roda bisa seimbang antara kiri dan kanan, dan ketika melewati jalan yang aspalnya buruk, bisa diredam dengan maksimal. Tetapi dalam perkembangannya, sepeda motor sekarang sudah dipasang dengan monoshock ya, jadi cuma satu per atau satu pegas saja. Biasanya diletakkan di roda belakang dengan posisi di tengah. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, perbedaan antara dual shock atau dua per dengan satu per ya, satu pegas. Keunggulan dari monoshock adalah mampu meredam guncangan dengan lebih stabil dibandingkan dengan dual shock. Jenis susunan per atau pegas seri atau paralel pada motor dua shock ini, dan apakah kekuatan 2 per atau shock breaker sama dengan 1 per pada monoshock? Kita akan menjawabnya dengan mempelajari konsep hukum Hooke pada video pembelajaran kali ini. Kita masuk yang pertama mengenai hukum Hooke dan modulus Young. Misalkan batang panjang dengan luas penampang A dan panjang L dijepit pada salah satu ujungnya. Suatu gaya luar F yang bekerja sejajar dengan panjang batang seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jika benda bertambah panjang sebesar delta L, maka modulus Young benda ini diberikan oleh Y sama dengan F kali L bagi delta L kali A. Rumus ini dapat ditulis lagi menjadi F sama dengan Y kali A per L0 kali delta L, atau sama dengan K kali delta L. Rumus ini dikenal sebagai hukum Hooke, dengan K adalah konstanta atau tetapan bahan elastis yang besarnya sama dengan Y kali A per L0. Karena Y, A, dan L merupakan konstanta yang tergantung pada karakteristik benda, yaitu sifat, bentuk, dan ukuran, maka dari rumus hukum Hooke ini dapat kita simpulkan bahwa pertambahan panjang suatu batang atau benda elastis sebanding dengan gaya yang diberikan. Hubungan linear antara gaya dengan pertambahan panjang menurut Hooke tidak berlaku untuk batang benda padat saja. Hubungan ini juga berlaku untuk pegas. Hukum Hooke pada pegas dapat kita tuliskan sebagai F sama dengan K kali X. Dengan F adalah gaya yang menyebabkan pegas bertambah panjang sebesar X. K dinamakan konstanta atau tetapan pegas yang memiliki satuan Newton per meter. Gambar menunjukkan kurva hasil eksperimen gaya F sebagai fungsi pertambahan panjang X. Kurva ini berbentuk garis lurus dengan kemiringan sama dengan nilai atau besar dari konstanta pegas. Jadi K sama dengan tan theta atau F per X. Oke, untuk susunan seri pegas seperti yang ditunjukkan pada gambar, pada susunan ini gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besar, dan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti atau pegas total ya. Misalkan gaya tarik yang dialami tiap pegas adalah F1, F2, dan F3, maka gaya tarik pada pegas penggantinya adalah F sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan F3. Pertambahan panjang pegas pengganti seri yaitu X sama dengan total pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Maka X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3. Menurut Hooke, pertambahan panjang masing-masing pegas dapat kita tuliskan sebagai F1 sama dengan F1 per K1, X2 F2 per K2, X3 sama dengan F3 per K3, dan X totalnya sama dengan F per K seri atau total untuk susunan seri.
Maka dari rumus atau hubungan X ini kita bisa tuliskan F per KS sama dengan F1 per K1 tambah F2 per K2 tambah F3 per K3. Karena F-nya sama, maka kita bisa coretkan F1, F2, F3 dengan F. Maka kita dapatkan hubungan 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Jadi secara umum dapat kita nyatakan bahwa untuk N pegas yang disusun seri, tetapan pegasnya dinyatakan sebagai 1 per KS sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 sampai 1 per Kn. Jika N buah pegas identik, yaitu K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K, maka KS-nya sama dengan K per N. Khusus untuk dua pegas K1 dan K2, maka K totalnya yaitu K seri sama dengan K1 kali K2 bagi K1 tambah K2. Oke, kita lihat susunan paralel dari pegas. Seperti yang ditunjukkan pada gambar merupakan susunan paralel. Pada susunan ini, gaya tarik pada pegas pengganti yaitu F sama dengan jumlah total gaya tarik pada tiap-tiap pegas. Misalnya gaya tarik yang dialami tiap pegas adalah F1, F2, dan F3. Maka gaya tarik pada pegas penggantinya adalah F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Pertambahan panjang pegas pengganti paralel yaitu X sama dengan pertambahan panjang tiap-tiap pegas. Maka kita bisa tuliskan XP atau X sama dengan X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Menurut Hooke, gaya yang bekerja pada masing-masing pegas dapat kita tuliskan sebagai F1 sama dengan K1 X1, F2 sama dengan K2 X2, F3 sama dengan K3 X3, dan F total untuk susunan paralel sama dengan K total paralel dikali pertambahan panjang total untuk paralel. Maka dari hubungan dari hubungan P ini dapat kita tuliskan KP kali XP sama dengan K1 kali X1 tambah K2 kali X2 tambah K3 kali X3. Karena X-nya sama, maka kita bisa coretkan sehingga kita dapatkan hubungan KP sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Jadi secara umum dapat dinyatakan bahwa untuk N pegas yang disusun paralel, tetapan pegasnya dinyatakan sebagai KP sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 titik-titik sampai tambah Kn. Jika N buah pegas identik, yaitu K1 sama dengan K2 sampai Kn sama dengan K, maka K total paralelnya itu sama dengan N kali K. Oke, kita masuk pada bagian berikutnya. Kita membahas contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah pegas meregang 10 mm ketika ditarik oleh gaya 2 Newton. Hitung A. Pertambahan panjang pegas ketika ditarik oleh gaya 5 Newton. B. Gaya tarik yang perlu dikerjakan untuk meregangkan pegas sepanjang 6 mm. Pada soal ini diketahui delta X, ya, delta X sama dengan 10 mm atau sama dengan 10 pangkat min 2 meter, dan F-nya sama dengan 2 Newton. Maka konstanta pegasnya kita gunakan dengan menggunakan hukum Hooke, ya, mencari dengan menggunakan hukum Hooke, yaitu K kali delta X atau X. Maka K-nya sama dengan F per delta X, maka sama dengan 2 bagi 10 pangkat min 2, berarti sama dengan 200 Newton per meter. Jadi untuk pertanyaan A, untuk pegas yang sama yaitu K-nya 200 Newton per meter, tetapi F-nya, F1 misalnya menjadi 5 Newton, maka delta X satunya sama dengan F1 bagi K, sama dengan 5 bagi 200, berarti sama dengan
2,5 kali 10 pangkat min 2 meter, atau delta X1 nya sama dengan 25 mm. Untuk pertanyaan B, untuk K yang sama yaitu 200 Newton per meter, tetapi delta X nya misalnya delta X2 itu menjadi 6 mm, itu sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 meter. Maka F nya sama dengan K kali delta X2 ya. Ini F2 sama dengan 200 kali 6 kali 10 pangkat min 3. Maka F2 nya menjadi sebesar 1,2 ya, 1,2 Newton. Oke, kita lihat soal yang kedua. Seutas pegas yang tergantung tanpa beban atau pegas bebas panjangnya 20 cm. Jika ujung bawah pegas digantungi beban 100 gram, panjang pegas menjadi 24 cm. Berapakah panjang pegas jika ujung bawahnya digantungi beban 150 cm? Jadi ketika pegas yang ujung bawahnya belum digantungi beban, yaitu ujung bebas yang panjangnya misalnya X0 itu sama dengan 20 cm. Maka jika digantungi beban, pegasnya meregang menjadi panjangnya 24 cm, berarti X nya 24 cm. Maka delta X nya menjadi 4 cm. Maka konstanta gaya untuk pegas ini K nya sama dengan F per X ya, atau delta X. Dengan F itu sama dengan M kali G bagi delta X. Dengan M nya ini sama dengan 100 gram atau 0,1 kg. Maka K nya sama dengan 0,1 kali 10 bagi delta X nya itu 4 kali 10 pangkat minus 2. Maka K nya sama dengan 25 Newton per meter. Berapa panjang pegas jika ujung bawahnya digantungi beban 150 gram? Untuk beban yang baru misalnya M2 sama dengan 150 gram berarti 0,15 kg. Maka F2 nya sama dengan M2 kali G, berarti sama dengan 0,15 kali 10, berarti sama dengan 1,5 Newton. Maka perubahan panjang pegasnya yaitu delta X yang kedua itu sama dengan F2 bagi K. Untuk pegas yang sama berarti kita masih pakai 25, maka sama dengan 1,5 bagi 25, maka sama dengan 0,06 meter. Berarti delta X2 nya sama dengan 6 cm. Jadi panjang pegas jika ujung bawahnya digantungi beban 150 gram adalah X2 nya sama dengan delta X2 tambah X0, itu sama dengan 20 tambah 6. Nah, X2 nya 26 cm. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Dua pegas dengan konstanta pegas K1 dan K2 dihubungkan seri. Hitung konstanta gabungan kedua pegas. Jika pegas pertama yaitu K1 dipotong menjadi dua bagian yang sama persis, kemudian kedua bagian ini dihubungkan paralel, dan selanjutnya sistem ini dihubungkan seri dengan pegas kedua yaitu K2, hitung konstanta pegas gabungan sekarang. Kita lihat untuk kondisi yang pertama yaitu pegas K1 diserikan dengan pegas K2. Misalnya dikasih beban M, ini K1 dan K2, maka konstanta pegas gabungan serinya KS nya sama dengan
K1 kali K2 bagi K1 tambah K2. Nah, salah satu pegas dipotong menjadi 2, yaitu K1. Maka jika K1-nya dipotong jadi 2, misalnya ini K1 dipotong, ini kan K1 dan dipotong jadi 2. Ini jadi potongan pertama misalnya K1 aksen, dan potongan keduanya juga K1 aksen, dengan masing-masing besarnya K1 aksen itu sama dengan 2K1 ya. Ini juga 2K1. Kenapa 2K1? Karena K itu berbanding terbalik dengan L, panjang dari pegas ya, 1/L. Jika L-nya setengah kali, maka K-nya jadi 2 kali ya. Jika L-nya setengah kali, misalnya nih, jadi jika L-nya sama dengan setengah kali, berarti K-nya sama dengan 2 kali. Tuh. Berarti karena kedua pegas yang dipotongin disusun paralel, maka kita bisa gambarkan menjadi ini, dan disambungkan dengan pegas yang kedua, yaitu ini K2, ini K1 aksen, ini K1 aksen. Maka konstanta pegas gabungannya adalah, kita pertama hitung dulu ini untuk paralel dari K1 aksen, berarti K paralelnya sama dengan 2K1 aksen, berarti sama dengan 4K1, karena K1 aksennya 2K1. Kemudian diserikan dengan K2, maka K totalnya itu adalah K seri, yaitu K untuk paralel gabungan ini dikali K2-nya dibagi K paralel kali K2, tambah ya, K paralel tambah K2. Maka ini kita bisa tuliskan K totalnya sama dengan KP-nya 4K1 dibagi 4K1 tambah K2. Oke, kita lihat soal yang keempat. Sebuah pegas digantung pada sebuah elevator. Pada ujung pegas yang bebas digantungkan balok bermassa 50 gram jika elevator diam. Pegas bertambah panjang 10 cm. Berapakah pertambahan panjang pegas ketika elevator sedang bergerak dengan percepatan 4 meter per second pangkat 2 jika A, dia bergerak ke atas, elevatornya bergerak ke bawah, dan C, berapakah pertambahan panjang pegas ketika elevatornya bergerak ke atas dengan kecepatan tetap. Oke, kita lihat yang pada kondisi pertama, misalnya ini elevator yang digantungi pegas dengan beban 50 gram, berarti sama dengan 0,05 kg, dan pegas bertambah panjang misalnya X sebesar 10 cm atau sama dengan 0,1 meter. Maka konstanta pegasnya adalah F per X atau sama dengan mg per X, berarti sama dengan 0,05 kali 10 bagi X nya itu 0,1, maka sama dengan 5 Newton per meter. Itu konstanta pegas. Dengan pegas yang sama, jika elevatornya bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per second pangkat 2, untuk pertanyaan A, maka kita bisa gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada pegas, yaitu ada mg, ada gaya pegas, dan pegasnya bergerak dengan percepatan 4 meter per second ke atas ya. Maka dengan menggunakan hukum kedua Newton, kita dapatkan Fp kurang mg sama dengan m kali a. Dengan Fp ini adalah K kali X min mg
sama dengan MA. Maka X-nya sama dengan M kali G plus A bagi K. Maka M-nya 0,05 kali G-nya 10 tambah 4 bagi K-nya 5. Maka X-nya kita dapatkan sebesar 14 cm. Karena ini 0,14 meter. Itu sama dengan 14 cm. Jadi ketika elevatornya bergerak ke atas, panjang pegasnya yang berubah sebesar 14 cm. Terus untuk pertanyaan B, jika elevatornya bergerak ke bawah, maka gaya-gaya yang bekerja pada pegas dapat kita gambarkan. Ini MG, ini FP, tapi ini A. Maka kita bisa tuliskan sesuai hukum kedua Newton, maka MG min FP sama dengan MA, atau MG min KX sama dengan MA. Berarti X-nya sama dengan M kali G min A dibagi K. Berarti sama dengan 0,05 kali 10 min 4 bagi 5. Berarti X-nya sama dengan sebesar 0,06 meter, yaitu 6 cm. Untuk pertanyaan C, jika elevatornya bergerak dengan kecepatan tetap, V tetap, maka ini sama aja dengan ketika elevator diam. Ya, sama ketika elevator diam. Maka ketika elevator bergerak dengan kecepatan tetap, maka delta X atau X-nya ini sama dengan 10 cm. Oke, kita lihat soal yang kelima. Tentukan konstanta pegas pengganti dari susunan pegas di bawah ini jika semua pegas yang tersusun memiliki konstanta pegas yang sama, yaitu K sama dengan 200 Newton per meter. Dari gambar kita ketahui bahwa ada dua pegas yang konstanta pegasnya K1 dengan susunan paralel. Berarti susunan pegas ini kita ganti menjadi KP1 ya, paralel untuk pegas 1 itu sama dengan 2K1. Berarti sama dengan 400 Newton per meter. Karena K1 itu nilainya 200 Newton per meter. Dan K3 juga tersusun paralel, berarti KP3 misalkan itu sama dengan 2K3, sama dengan 400 Newton per meter juga. Maka susunan ini dapat kita gambarkan menjadi ada susunan KP1 ya, KP1 ada pegas K2, terus ada KP3, kemudian dihubungkan dengan K4, kemudian ada K5. Nah, KP1, K2, dan KP3 ini tersusun seri. Berarti misalnya K seri ya, maka 1 per K serinya sama dengan 1 per KP1 tambah 1 per KP3 ditambah 1 per K2. Maka sama dengan 1 per KP1 nya 400 ditambah 1 per KP3 nya 400 juga ditambah 1 per K2 nya 200. Maka 1 per K seri sama dengan 2 per 400 ditambah 2 per 400. Berarti sama dengan 4 per 400. Maka KS nya sama dengan 100 Newton per meter. Dan dari gambar kita ketahui bahwa dari gambar ini adalah KS, kemudian paralel ya,
dari sini dengan K4, kemudian dihubungkan dengan K5. KS dan K4 tersusun paralel, maka kita simbolkan dengan KS4. Itu sama dengan KS tambah K4 ya. Berarti sama dengan KS-nya 100 tambah K4-nya 200. Berarti KS4-nya sama dengan 300 Newton per meter. Sehingga susunan pegas totalnya adalah susunan antara KS4 dengan susunan pegas K5 ya. Berarti K totalnya sama dengan KS4 kali K5 dibagi KS4 tambah K5. Maka sama dengan KS4-nya itu 300, K5-nya itu 200, berarti dibagi dengan KS4-nya 300 ditambah K5-nya 200. Berarti K totalnya sama dengan 120 Newton per meter.